Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Ini lagi-lagi ada bit mati. Bit mati. Baru hari ini masuk, Kang Bro. Ini saya sebenarnya sudah hampir semingguan ini tutup. Ya gimana ya, badannya capek. Posisi motor banyak numpuk ya. Jadi saya rencananya kan mau mengkosongkan dulu ya. Isi dalam rumah itu motor-motor yang udah numpuk itu. Tapi ya alhamdulillahnya itu satu keluar masuk dua, padahal bengkel tutup, Kang Bro. Tetap aja ditinggal di teras, tinggal aja gitu ya. Alhamdulillah rezeki. Ini bit mati kasusnya. Jadi informasi yang punya motor sih nggak ngasih informasi. Bekasnya jatuh nih, pecah. Yang ngasih informasi itu temennya, malah temennya kemarin tuh sempat dibuka-buka kabelnya atau apa, nggak ketemu penyakitnya. Ini ininya udah dilepas juga. Gini, motor ini tuh mati, bilangnya ya mati gitu, mati total. Terus katanya itu sebelumnya itu motor ini nggak pernah pakai starter tangan, jadi diengkol pakai kaki gitu ya, menurut informasi yang saya dapatkan. Ini motornya ya wes kayak gini, kondisinya ya semi bosok ya. Terus pas saya buka di situ, ternyata ada akinya, tapi ya sudah mati akinya. Ini saya ganti aki yang masih hidup untuk nyoba aja ya, akinya Yamaha. Ini aki masih ada strumnya hidup ya. Nah, jadi gini, Kang Bro, di motor perbedaan injeksi dengan motor karbu. Ketika kita ngecek motor karbu, biasanya kalau saya ya, itu saya justru lepas akinya biar nggak bingung jalurnya. Tapi kalau motor injeksi justru harus pasang akinya. Usahakan kalau misal aki drop ya harus pakai aki yang udah terisi. Pokoknya harus ada aki yang ada strumnya minimal. Walaupun nggak bisa starter tangan, yang penting ada strumnya ya. Nah itu nanti untuk mendeteksi kerusakan, Kang Bro. Nah jadi ini nanti kan saya cek kerusakannya apa ya, kira-kira penyakitnya di mana. Ini sudah saya pasang aki, tapi ketika dikontak gini belum ada respon apa-apa, masih mati, full pump, nggak ada bunyi sama sekali, nggak ada bunyi klakson apa, nggak ada bunyi. Sekringnya ini masih hidup, nggak ada yang putus ya, di sini nggak ada yang putus. Nanti akan saya cekkan. Di video yang kemarin udah ada yang maksudnya udah saya bahas tentang jalurnya bit kayak gini ya. Jadi kita kali ini akan mengambil simpel-simpelnya aja, titik-titik mana yang penting gitu ya. Oke, nah ya, karena akinya ini kan masih bagus ya, Kang Bro. Jadi saya nggak mau bongkar-bongkar kabel dulu, jadi saya urutkan dulu. Jadi dari aki ini, kabel merah aki yang ada di sini, ya kan, merah aki ini, dia masuknya ke sekring yang di sini yang ada tulisannya main ini. Terus keluar warna merah strip kuning kalau nggak salah ya. Merah strip putih di sini ya. Sini ke sini masuk merah strip putih, keluarnya ke sini ke kiprok ya. Nah, jadi ke pengisian, jadi kiprok masuknya kuning sama putih strip kuning. Tapi kalau di kiprok itu sudah bukan putih strip kuning. Nah ini loh, di sini ini kan ada kuning sama putih strip kuning. Nah, masuk soket dia berubah menjadi kuning sama hijau. Masuk kiprok sini dia berubah kuning sama hijau. Keluarnya merah putih sama merah hitam atau hitam merah, merah hitam kalau nggak salah. Nah, jadi yang merah putih itu masuk ke aki tadi, mengisi sekaligus keluar. Jadi sistemnya kayak fleksibel gitu ya. Jadi ketika aki drop dia mengisi ke aki ya. Ketika kontak di on kan dia juga masuk ke bagian kontak, tapi melalui sini ya, masuk ke sini. Kita buka dulu. Jasik kamera kok jempale, tripodnya nggak ganti. Oke, kita buka di sini ya. Nah kayak gini. Nanti saya terangkan sedikit di video yang kemarin itu udah ada saya terangkan sih, tapi posisinya malam, siapa tahu ada yang kurang paham. Nah ini di soketnya ini, nah ini, nah ini
Ya, ada beberapa kabel. Nah, ini kuning sama hijau ini input dari spool. Ya. Kuning sama hijau. Ya. Ini ya, ini kuning sama hijau. Putih sama hijau ini input dari spool. Yang kuning outputnya untuk ke lampu, ya kayak Karisma lah ya, masuk putih keluar kuning sama merah. Nah, keluarnya merah itu ada dua kayak gini, yang satu ke aki, yang satu ke kunci kontak. Merah hitam ini ke kunci kontak. Nah, jadi motor ini itu ketika akinya mati, kalau spool dan kiprok normal ya, output dari spool dan kiprok ini yang merah hitam ini masuk ke kunci kontak, motor tetap bisa hidup ya, walau cuman diengkol nggak pakai aki itu bisa. Tapi kalau akinya hidup ya double dia, karena di sistem kiproknya ini ya, jalur merah putih sama merah hitam ini tuh jadi satu, ya bersambung lah jadi satu. Kalau di motor-motor yang zaman dulu kan, jadul itu kan keluarnya merah terus bercabang. Kalau ini jalurnya dua, bercabangnya di dalam. Jadi merah ini kalau kita tancapkan kayak gini ya, kita tancapkan ke kiproknya gini, merah hitam sama merah putih itu ketemu dia Kang Bro, dia ketemu paralel gitulah, terhubung di dalam ya. Jadi kalau misal kabel ke arah aki itu putus ya, yang untuk nyalain ya kabel yang merah hitam kayak gitu. Tapi kalau yang merah hitam putus ya nggak bisa, karena walaupun di merah putih ada arusnya, ini kan muter ke sini lagi ya kan, ke merah hitam ke arah kontak. Kalau terputus ya nggak sampai ke kontak, tetap nggak bisa. Oke, pertama kita cek di merah putih dulu. Ini kan dari aki ya kan, dari aki. Nah, nanti di sini ada strumnya nggak di merah putih ini. Kalau ada strumnya berarti jalur dari aki sampai ke sini itu normal. Sedangkan motor ini nggak hidup sama sekali ya. Tadi bilangnya sih nggak ada pengapiannya gitu, cuman ini nggak hidup sama sekali. Bukan cuman nggak ada pengapiannya, bahkan full pump pun nggak hidup ya. Sedangkan motor ini nggak pernah pakai aki, jadi bingung kan. Kalau nggak pakai aki kan pasti diengkol-engkol aja ya kan, nggak tahu itu full pumpnya hidup atau nggak kan, nggak tahu. Kita cek dulu merah putih. Kalau saya rasa sih mungkin ada ini merah putih ini. Kalau merah putih ini ada, kalau yang putus merah hitam ya tetap nggak akan ada arusnya, walaupun kita ganti aki yang baru. Kita cek aja dulu merah putih, mudah-mudahan nggak terputus. Kalau kabelnya terputus ya tetap kita cari juga. Yang Bro, di sini sudah saya sambung ke kabel merah putih ya, merah putih ini kabelnya. Coba saya threadkan ini ya. Nah, ada apinya ya di sini. Di sini ada apinya ya. Lihat di bagian sana itu. Nanti ada apinya. Nah, ya kan, ada apinya besar. Berarti arus dari aki terhubung. Memang prediksi saya sih nggak mungkin dari akinya kalau mati total kayak gini. Kenapa saya bilang nggak mungkin dari akinya? Andai kata jalur yang aki ini merah putih ke arah aki kok terputus, motor itu tetap bisa hidup dengan cara diengkol, tetap bisa hidup, ya kan? Sekarang kita coba gini. Nah, kabel ini dengan ini kita hubungkan, tapi coba aja kita hubungkan, nanti di kontak hidup apa enggak. Saya rasa ya enggak hidup, soalnya tadi ditancapin ke kiprok juga enggak hidup. Tapi kalau hidup berarti ya kiproknya yang rusak. Misalkan saya jumper kayak gini kok tiba-tiba akinya hidup, full pumpnya hidup, berarti kiproknya yang rusak. Di jalur kiprok bagian dalam ini ada yang terputus. Coba kontak. Nah, nggak ada hidup sama sekali, di full pumpnya nggak ada suara apa-apa. Berarti memang bukan di bagian sini. Oke, next. Jadi sekarang tugas kita mencari, kita biarkan aja gini dulu. Kita mencari jalur merah hitam ini sampai ke kontak. Jalurnya nyambung nggak ke kontak? Nah, kita cek di bagian kontaknya di sini. Kita harus bongkar bagian depan tok ataupun full set semua kita bongkar juga bisa. Oke, saya akan melakukan pembongkaran dulu di bagian covernya ya, apa baju nih. Oke Kang Bro, ini udah saya buka ya, wes tak
telanjangin. Ini kiproknya saya pasang lagi biar jalur merah putih dan merah hitam itu nyambung ya. Atau kalau nggak ada ya dijamper pakai kabel bisa. Merahnya merah hitam sama merah putih kita sambungkan. Oke, ini kabel. Ini kabel soket kiproknya ya, kabel soket kiprok. Kabel soket kiprok. Ya soket kiproknya. Soket kontaknya. Wah, ngeblank. Nah, ini kabel ada merah hitam dan hitam polos ya. Itu ya, merah hitam dan hitam polos. Kita cobanya yang merah hitam. Merah hitam itu kita colokin kayak gini. Terus ini dapetin ke body ground lah sini. Kalau ada apinya berarti dari kiprok sampai ke sini atau dari aki sampai ke sini itu normal. Coba. Oh, ada apinya Kang Bro. Ya. Ada apinya di sini kelihatan. Di kamera kelihatan enggak ya? Kalau di sini kelihatan. Nah ya. Lihat ya di sini ya. Jangan terlalu lama nyobanya, nanti bisa putus segengnya. Nah, ya kan? Ada apinya. Oke, berarti jalur dari kontak, dari aki sampai ke kontak itu normal ya. Terus kita coba jumper dari kabel ini yang dari aki ya, merah hitam dengan hitam. Kita jumper. Kalau kok nanti bunyi full pumpnya atau ada indikator atau apa kok nyala, berarti kunci kontaknya yang rusak. Kalau nggak ada berarti ya mungkin nggak itu. Coba ya, saya jumper gini ya, saya sambung langsung. Bunyi Kang Bro, kunci kontaknya bunyi. Ini saya jumper kayak gini, kunci kontaknya bunyi. Full pumpnya bunyi, ada ngerespon ngeng kayak gitu, suaranya pelan tapi ada ngerespon. Soalnya pas saya tempel gini ada percikan apinya di sini. Nah ini, nah bunyi Kang Bro, bunyi di full pump sini bunyi ya, di full pump. Ntar ya, coba saya jumper lagi, saya jumper. Nah, Kang Bro bisa lihat di sini ya. Ini saya jumper coba. Oh, klaksonnya nggak muni. Nah, di full pump sini ya. Iya ya, enaknya. Nah, saya perlihatkan ini nyembur apa enggaknya ya nanti. Ya, itu lihat ya. Saya akan tempelin kabelnya tadi, saya jumper ya. Nah, nyembur kan? Kita lihat bensinnya nyembur kan? Nah, dan bunyi ngik. Berarti kemungkinan besar ini kontaknya yang rusak. Tapi ini Kang Bro, ini kabel ini juga kalau saya tempel gini, itu nggak mau di semua titik, harus di bagian dalam. Atau soketnya kotor juga bisa korosi. Oh, ini bisa juga pengaruh ini Kang Bro. Soketnya ini ya, itu lubangnya ya. Lubangnya ini wis ndower juga Kang Bro, wis mana rimo, ombor-ombor. Coba dirapetin ya, saya coba mau rapetin dulu. Barangkali penyakitnya di sini. Coba rapetin. Nanti kok mau ya, berarti penyakitnya di sini. Nah, ini tak rapetin ya. Nah, coba saya rapetin. Keras, nggak masuk malah, terlalu rapet. Yang ini ki ojo rapet orang melebu. Terus dikontak coba. Hidup Kang Bro. Berarti masalah di sini longgar, lihat nih, lihat. Nah, ngok gitu ya. Nah, ini anunya hidup apa enggak ya? Klakson. Nah, lihat ya, lampunya hidup, Bu, ya kan? Tadi kan nggak hidup. Kontak, nah hidup klakson. Oh, rep, starternya hidup enggak ya?
Oh nggak hidup starternya. Ntar coba tombolnya atau switchnya atau apanya. Oh nggak hidup. Chip starter nggak hidup. Mungkin nggak terlalu dipentingkan sama orangnya karena nggak pakai aki ya. Sekarang coba diengkol. Ini pakai switch apa enggak ini? Oh enggak, switchnya udah dilepas juga. Ini masih switchnya nempel gini, dilepas. Oke, saya akan coba starter. Switchnya saya angkat dulu ya, terus saya engkol. Mau hidup apa enggak ini? Mudah-mudahan mau hidup. Kayaknya sih mau kayaknya, soalnya sebelumnya mati total sih, nggak mau hidup sama sekali. Coba. Bismillah ya, Bismillah. Ah, hidup. Nah. Ah. Asik. Yes, alhamdulillah. Yo. Hidup ya Kang Bro, mesinnya udah hidup ya. Titit ya. Nah, sip. Rip. Coba. Nah, mati. Switchnya masih aktif ya. Sekarang kita coba tanpa aki, karena motor ini sebelumnya kan bisa dibilang tanpa aki. Pakai aki, cuman akinya udah soak, udah jelek akinya. Sekarang kita coba hidupkan tanpa menggunakan aki. Mau hidup apa enggak? Sebenarnya kalau bikin video kayak gini Kang Bro, saya itu pengen saat membuat video kayak gini, jadi saya gambarkan jalurnya juga. Cuman kadang waktu editingnya itu loh, yang nggak sempet, malam udah capek ya kan, pakai kita ngedit kayaknya ribet gitu loh. Pengennya saya bantu dengan gambaran. Ya nantilah kapan-kapan kalau masih bisa, ini saya kasih gambaran biar nggak pusing, karena kalau saya terangin di channel KTC 2 tanpa gambar kayak gini juga orang bingung. Tapi kalau di channel ini tanpa gambaran juga bingung. Harusnya nanti ketika saya ngomongin jalur tentang ini, tentang kontak ya, saya kasih gambaran juga. Yo. Ini coba hidupkan lagi. Nah, ini tanpa aki ya, tanpa aki, klakson nggak mau. Nah, mesin mau hidup apa enggak? Coba Kang Bro, urip ora? Gambare iki sing ndi to? Engkolan ini, ketokno sikile ini. Ya. Nah, mesin hidup ya. Rungokke. Mesin hidup, suaranya juga ya halus, suara mesinnya halus. Wes aman. Aman Sulaiman. Ya. Oke, kita matikan, berarti udah ketemu penyakitnya, bahwa penyakitnya itu di soket kontak yang mulai longgar. Yo. Ini orangnya yang punya motor udah pusing Kang Bro, udah pusing katanya. Wah, pusing sama temennya itu sudah dibongkar-bongkar kabelnya dan lain-lain udah dibongkar semua. Tapi tetap belum ketemu penyakitnya. Ya namanya kalau kita nggak tahu jalur ya, taunya kan ada yang putus apa enggak kan kayak gitu. Kalau nggak tahu fungsinya apa, jalurnya bagaimana, taunya cuma dicek-cek soketnya ada yang longgar, ada yang putus, paling kayak gitu maksimalnya ya. Itu aja dulu. Semoga dari video ini, walaupun penyakitnya simpel, Kang Bro bisa sedikit memahami tentang jalur perkabelan motor injeksi. Jadi suatu saat kalau ada kerusakan itu nggak langsung vonis ecu. Di sini tuh selalu kayak gitu Kang Bro. Kalau ada motor injeksi mati, pasti bengkel bilang gini, wah ecunya itu 1 juta, itu langsung. Padahal bukan. Kalau saya mau nakal Kang Bro, mau nakal ya, penyakit kayak gini tuh misalkan, wah ini ecunya mas, gitu harus diganti juta atau 500 kayak gitu kan. Kalau mau nakal saya, itu saya ganti yang baru, ecu yang lama saya simpen ya kan. Saya juga dapat upah, itu bisa juga. Ataupun kita bilang ada yang diganti apa harganya sekian kayak gitu, tapi nyatanya nggak diganti, itu bisa juga ya. Terus terang bengkel itu tempatnya itu rentan sekali dengan korupsi
kebohongan itu rentan sekali Kang Bro. Tinggal yang menjalani aja. Kalau yang menjalaninya kurang cukup, ya merasa nggak pernah puas dengan penghasilannya, dengan pekerjaannya kayak gini, rentan sekali membohongi orang. Bikin nota ngawur nggak diganti, ditulis kayak gitu, itu rentan. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari seperti itu, hal-hal seperti itu ya. Karena kunci utamanya kejujuran. Apabila Anda jujur, insya Allah yang bengkel lo tutup ini panggah diparani uang, panggah dititipi uang. Tutup ya tetap Mas ini saya percaya sama sampean aja, tinggal motornya gitu. Tapi kalau bengkelnya nggak ada kepercayaan dari orang lain, pasti ditunggu sampai matanya itu dipelolotin loh, pelototin apa aja yang dikerjain, apa aja yang rusak. Itu kadang yang punya motor tuh jongkok di sebelahan kayak gitu. Itu tandanya itu kurang kepercayaan. Wes, semoga videonya bermanfaat. Bila ada salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jempolnya, kuning ya. Jempol itu ya jempol, masuk pelit mendah.